Alhamdulillah jazakallahu khairan. Muga-muga Allah jodoh yang barokah, mertua yang barokah, ipar-ipar yang barokah, hidup mulia mati masuk surga, paling barokah, haji yang barokah, umrah yang barokah. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Saudara jamaah yang di masjid lantai 1, 2, 3, yang di aula, yang di lobi, yang di kelas-kelas. Pertama saya bersyukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin, atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Syukur juga kepada para perantara agama, alhamdulillah jazahumullahu khairan, atas segala amal solehnya kita tidak mau diurusi sehingga kita tetap dalam jamaah ini, dan kepada keimaman yang memberikan dukungan atau membuka acara ini yang diwakili oleh Bapak Haji Solihun. Ya, beliau ini orang muhajir, orang Gading. Saya syukur alhamdulillah jazahumullahu khairan, jazakumullahu khairan. Dan semua jamaah yang mempersungguh untuk hadir di sini mencari ilmu, mendengarkan nasihat, saya syukuri alhamdulillah jazakumullahu khairan. Bagi yang untuk informasi, bagi yang baru mengikuti sekali ini, supaya diketahui bahwa ini adalah seri ketiga. Jadi jilid 3. Jilid 1 sudah, jilid 2 sudah, sekarang jilid ketiga. Ini nasihat. Oh, Dangak Didik. Oke. Dangak Didik. Nasihat yang saya sampaikan adalah perincian dari 5 bab. Ya. Pada pertemuan pertama dulu saya menyampaikan ilmu yang disebut ilmu dalalah dan ilmu hikmah, disebutkan oleh Allah dalam Quran dan disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis. Saya mengajak bapak-bapak untuk ngerti gimana sih caranya ngaji, mengaji yang benar, bukan hanya mendapatkan ilmu lahiriah, tapi mendapatkan ilmu hikmah. Yang berikutnya masalah hidayah, itu juga bagian dari ilmu. Ya, toh. Kemudian banyak hal tentang suami istri, ya, toh. Ilmu dan praktek. Hari ini insya Allah hari ini dan besok saya fokus kepada pertama 5 bab yang kedua, yaitu mengamalkan Quran hadis. Jadi fokus yang ini adalah rincian dari 5 bab yang kedua dan masalah kejamaahan. Beberapa hal sudah saya susun, saya deres, saya tulis. Ya, untuk Gading ini spesial, saudara. Untuk Gading ini spesial. Di sini banyak orang pandai, banyak guru-guru saya, ngaji, guru cabai rawit, motivator,
Saya orang Gading asli, jadi banyak kenal orang sini. Bukan banyak kenal ya, kecuali yang baru-baru banyak nggak kenal. Jadi Gading ini spesial. Jadi saya meskipun sudah naskah sudah saya tulis, saya review, saya ambil dalilnya, tapi saya tetap untuk Gading ini saya terus lagi, saudara. Saya terus lagi. Kemarin semalam di Surabaya itu saya siapkan sudah 2 minggu yang lalu. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita semua. Amin. Kita semua mendapatkan kefahaman yang manfaat barokah. Saudara jamaah, berikutnya lagi adalah kita dalam jamaah ini jangan lupa tujuan utama ingin masuk surga selamat dari neraka. Ngoten nggih? Ingin masuk surga selamat neraka. Ini jangan goyah, jangan goyah, jangan berubah, jangan hilang, dan dijaga betul. Saya sudah sampaikan di bab niat, ya, di bab niat. Bapak Imam Haji Nur Hasan itu ngajarin kita niat itu cuma 3, yaitu tetapkan niat, toto niat, dan jaga niat. Itu yang menurut saya sangat incredible. Meskipun para ulama-ulama besar zaman dulu, zaman tabi'in, beliau-beliau menulis buku tentang syarah, bukan buku ya, menulis syarahnya dalil innamal a'malu binniyah, sampai ada yang 100 halaman, sampai ada yang 200 halaman, sampai ada yang 380 halaman. Itu alhamdulillah Bapak Imam Haji Nur Hasan ngasih kita yang paling simple dan kesimpulan dari semua ilmu niat. Apa itu? Tetapkan niat, tata niat, dan jaga niat. Tetapkan niat maksudnya saya niat karena Allah, itu tetapkan niat. Nah, toto niat itu karena Allah dari dalil apa? Dalam arti saya datang di pengajian ini, ya, datang di pengajian ini, niatnya mau cari ilmu. Kalau cari ilmu, kita tahu hadisnya, diampuni, diangkat derajatnya, dihilangkan kebodohannya, didoakan oleh para malaikat, seterusnya. Kalau niatnya amrin jami, ya kita taat al-rasul imam, ya. Kalau di sini datang, ya saya mau datang ke masjid mau belajar ilmu, ya itu kan berarti tempatnya orang yang jihad fisabilillah. Jadi tinggal ditoto niatnya. Nah, yang terakhir adalah jaga niat. Nah, netapkan niat, kemudian noton niat, menjaga niat. Nah, menjaga niat ini ada amalan yang pendek, ada amalan yang panjang. Ya. Nih bagi yang untuk refresh saja supaya tune in kepada nasihat berikutnya. Jaga niat ini ada amalan jangka pendek, jangka panjang. Jangka pendek itu ya amalan yang ada awal dan akhir. Seperti sholat. Sholat 2 rakaat. Saya niatnya tahiyatul wudu, tahiyatul masjid. Karena Allah pokoknya. Tahiyatul wudu atau tahiyatul masjid atau didobel. Terserah, yang penting sama tahu dalilnya. Jadi pertama karena Allah, terus ditata. Habis itu tetapkan niat, jaga niatnya, jangan menceng. Nanti kita udah niat karena Allah, ada orang datang di sebelah kita. Misalnya Mas Haji Sofyan Jawari ini, ya tahu-tahu berdiri di sebelah kita. Kita sedang sholat sunnah. Terus kita terusik hati kita. Wah, siapa di sebelah saya ini? Oh, Pak Jawari. Ada anaknya gadis cantik. Wah, tak api-api ini ben dipek mantu, misalnya saudara. Well, itu berarti geser. Sampai nggak usah supaya krono Pak Haji Sofyan Jawari ini kalau mau ngelamar jangan dicampur dengan sholat. Mau ngelamar datang aja. Ya toh, Pak Hari lewat pengurusnya saya pengen ngelamar anak sampean. Ya toh, atau lewat pengurusnya. Gak usah sholat krono beliau nggak tahu hati kita. Nah itu.
Jadi jaga niat ini paling susah. Lah, poin saya, kalau kita niat jangka pendek masih itu susah juga, apalagi amalannya jangka panjang. Tadi pertanyaan saya, panjenengan semua, sampean semua masuk jamaah ini dulu niatnya apa? Napa Rasulullah? Ingin apa? Ingin masuk surga, selamat dari neraka. Ini dijaga betul. Soalnya dalam perjalanan tuh cobaannya gini saudara, seperti gelombang. Fitnahnya seperti gelombang. Sedang di atas kita bisa lupa, sedang di bawah juga kita bisa lupa. Di atas kita lupa nanti bisa dibuang, kalau ke bawah kita lupa bisa tenggelam. Jamaah asalnya biasa, di atas berhasil sugih, ya toh? Atau jamaah asalnya biasa, berhasil jadi pengurus, ditunjuk karena kefahamannya, keaktifannya. Well, jogo niatmu, saya dijamahin masuk surga sama dari neraka, titik. Kalau kita bisa jaga surga jamaah, selamat. Watilkal ayamu nudawilha bainan nas. Hari itu diputar oleh Allah. Urusan dunia, urusan kepangkatan, urusan dapuan, urusan amal soleh diputar. Bisa nggak kita jaga niat, saya dijamahin masuk surga? Biar jadi jamaah biasa, jadi imam kelompok, imam desa, imam daerah, siapa saja, kita tetap konsisten, saya ingin masuk surga. Kalau kita bisa begitu, selamat. Nanti nih, lah nasihat-nasihat saya insya Allah, ya usaha kita, saya sendiri membekali keluarga saya dan semua jamaah untuk gimana di dalam jamaah ini bisa awet sampai ke surga. Moga-moga Allah paling barokah. Amin. Saudara, ada dua pilihan yang sulit ya. Saya milih topik aslinya untuk pembukaan ini. Topiknya itu menikmati ibadah. Aslinya menikmati ibadah. Tetapi ada yang miss, ada yang kelewatan satu di jilid 2, yaitu tentang sholat di Gading ini. Di mana-mana tersebut di Gading ini kelewat saudara, tentang sholat. Padahal ini kayak saudara kembar saudara, menikmati ibadah dan sholat ini kayak saudara kembar. Well, tapi saya memutuskan memilih sholat. Okay? Jadi topik pagi ini judulnya adalah sholat. Okay, sholat. Sholat ini kalau 5 bab masuk yang keberapa? Kalau 5 bab masuk yang berapa? Yang kedua. Sholat. Sholat ya. Oke, ditulis sholat. Sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat. Salat itu adalah tiang agama. Yang pertama. Yang kedua, sholat itu satu-satunya amal yang ada jaminan dijaga agamanya. Ini insya Allah semua sudah pada tahu. Saya sebutkan supaya tahu alur berpikirnya. Yang ketiga, sholat itu amalan yang pertama dihisab. Amalan yang pertama dihisab dan menentukan. Amalan yang pertama dihisab dan menentukan. Yang keempat, sholat itu yang keempat adalah timbangan
iman seseorang, ukuran iman seseorang. Salat. Salat itu bermakna zikir dan doa. Salat itu bermakna zikir dan doa. Salat itu ibadah yang paling dekat antara hamba dengan Tuhannya. Jadi sholat itu adalah suatu ibadah yang membuat seorang hamba paling dekat dengan Tuhannya. Itu saja yang saya ambil dari sebagian syarah untuk urusan sholat. Saudara jamaah, kita orang jamaah, okay, alhamdulillah secara umum, okay, secara umum itu untuk urusan sholat, mendatangi sholat itu satu kegiatan yang menurut orang luar itu luar biasa. Apa luar biasa maksudnya? Kalau di sini mungkin ada ya yang kemarin itu bapak-bapak dari Kuala Trengganu itu ya, yang Kuala Trengganu apa Trengganu ya? Kuala Trengganu ya. Ada salah satu yang sepuh jenggotan agak kurusan ngomong dengan saya itu berbahasa Arab. Saya ceritakan ke Mas Hari. Beliau datang di sini, anaknya masih mondok, udah pulang, nggak mondok lagi. Oh masih mondok, masih di sini. Apa? Oh pas pulang sekarang. Beliau-beliau ini orangnya dari Malaysia, Kuala Trengganu. Bahasa Arabnya lancar karena semuanya mondoknya di Yaman. Anaknya yang mondok di sini itu 5 tahun di Yaman. Lah itu. Lah yang tua yang kurus itu, saya setelah sholat subuh itu diajak omong bahasa Melayu. Kamu siapa nama? Oh saya ini Emir. Kamu asal orang mana? Oh saya asli orang sini. Emir, hal takallamta al-Arabi? Ayo insyaallah ana kalim Arabi. Ma fi ammi fusah. Aku mau ngomong bahasa Arab apa gak? Oh iya, iso aku ngomong fusha gak iso ammi ya. Terus omong panjang saudara zamane tak Arabno malah gak ben saged kula. Panjangnya itu salah satunya beliau itu tanya gini. Bagaimana resepnya orang sini itu kok bisa sholat itu semua datang, kecil, tua, besar, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Loh yang mengagumkan apa saudara? Meskipun telat, saya tahu subuh itu sampai 3 kali. Subuh luar mereka, nggak tahu di Melaten atau di mana ya. Subuh itu mungkin sebenarnya itu yang kedengaran 3 kali saudara, yang nggak kedengaran mungkin pojok sana mungkin ya. Yang amin itu di Masjid Luhur ini sampai 3 kali. Tapi itu bukan membuat jatuh kita. Malah bagi beliau, bagi orang itu tadi Pak Yai yang siapa Pak Ismail ya? Ustadz Ismail lah bagaimana itu. Dia sekolahnya juga di Yaman saudara. Bahasa Arabnya wes seluruh. Was. Tuh bala beliau itu gini, saya itu ingin tahu resepnya apa. Orang sini itu telat sholat gak malu ya, tetap sholat semua. Itu praktek zaman Nabi begitu. Biar telat ya sholat, ada imamnya sholat lagi. Kalau saya itu kadang-kadang malu ya kalau ada tamu, bawa tamu dari jauh, bawa ini terus tahu-tahu sholat sini udah selesai, tahu-tahu ada barusan lagi. Kadang bacanya lebih kenceng daripada imam di sini saudara. Kadang lebih berlaku daripada yang imam di sini saudara. Woi sana saya ini rusudes surem ya. Tapi yang saya salut itu ya, apa yang saya bangga di jamaah ini apa? Kesungguhan apa? Dia bilang kiai-kiai di sini tuh apa resepnya? Membuat orang
semuanya ngaji. Saya lihat pengajian tuh tua muda semua ngaji dan serius pakai kitab semua. Sholat semua datang, subuh, duhur, asar, maghrib, isya datang. Itu di luar. Cuman saudara jamaah, ya toh, ada satu hal yang saya concern di jamaah ini adalah karena kebiasaan kita, ngoten nggih? Yaitu apa? Jarang kita yang teliti, contohnya menjaga wudhu. Menjaga wudhu. Wudhu itu yang banyak kita cuci kaki cuman diguyur. Kalau mau nulis ya, toharo itu tingkatannya ada 3. Toharo itu. Pertama yang paling ringan adalah mengusap. Mengusap yang paling ringan. Yang kedua adalah menyiram. Menyiram. Yang ketiga adalah membasuh. Mengusap itu ya mengusap kepala. Jadi mengusap kepala itu prakteknya itu tangan dimasukin air, airnya nggak kelomo-kelomo, jadi masukin air, dikibasin terus diusapin. Itu namanya mengusap. Mengusap muzah, tangan kiri dengan tangan kiri saja diusap menjauh di atasnya kaki. Di atasnya kaki, bukan di bawah kaki. Sekali, kanan 1 kiri 1, itu hukumnya mengusap. Kalau menyiram itu untuk bayi lelaki yang belum makan makanan selain susu. Itu kalau kencing, selain susu ibu ya, selain susu ibu, hanya makan, hanya susu ibu, bukan makan makanan. Itu kalau kencing sebenarnya menghilangkan najis cukup disiram. Lah, membasuh itu adalah kalau najis, misalnya kencingnya perempuan atau kencingnya anak laki-laki yang sudah sudah makan makanan tambahan, selain susu ibu makan tambahan, itu sudah harus dibasuh. Ya dikosok, ya diguyur 3 kali. Lah, wudhu itu sementara ini wudhu saudara hanya ada 2, mengusap dan membasuh. Membasuh 2 tangan sampai pergelangan, terus kumur, terus membasuh muka, ghosala yadayh ilal mirfaqain, membasuh tangan sampai siku, membasuh tangan sampai siku. Baru yang kedua mengusap kepala. Kepala ada yang mengusap langsung balik, ada yang begini. Nanti kalau yang sudah ngaji kutubus sita itu ada yang ngusap kepala itu cukup begini itu berarti juga ngusap kepala karena tangannya juga, tapi itu terlalu pelik. Yang jelas ada yang begini, ada yang begini. Mengusap, bukan kelomoh. Karena anak saya itu ada yang nggak tahu dulu kecilnya itu kalau ngusap rambut tuh gini langsung taruh blok serok. 2 anak laki-laki saya ini. Alhamdulillah jamaah, hari ini saya datang dengan istri saya yang pertama dan 7 anak saya, saudara. Alhamdulillah saya punya 2 anak gadis cantik di sebelah kiri saya ini. 2 anak handsome, 4 anak handsome saudara di kanan saya, 4 anak handsome. Terus ada 1 cantik di kamar. Tapi salah satu anak saya itu, saya ingat itu bukan ngusap kepala, jadi ngambil air, taruh kepala biok, terus rambutnya ditekno. Nah, yang untuk tangan, muka, kepala itu semua jamaah oke. Yang sering saya lihat, tapi nggak semua ya, kadang meskipun mubalek itu membasuh kaki, summa ghasala rijlaihi. Rijlah itu dibasuh nggak ada hitungannya, 1, 2, 3 nggak ada. Lah membasuh kaki itu kalau di Nasai saudara jamaah sunnahnya itu, mohon maaf ya dilihat ini. Misalnya ini kaki, maka tangan kita harus gini di antara sela-sela jari.
Yang pertama gini, terus yang kedua ini, tumitnya diginiin. Jadi bukan cuman kakinya di bior atau dikenain pancuran air, enggak gitu. Itu namanya bukan ghusala, tapi yamdoh, menyiram. Nah ini saya mohon semua jamaah yang hadir ya, diperhatikan, wudu itu harus sempurna. Isbaghul wudu, la sholata liman la wudu alah. Nah, insyaallah wudu cuman itu aja. Yang saya concern adalah karena Nabi waktu perang itu ya, ada orang cuman kakinya di bior. Bukhari, Kitabul Ilmi ada, Kitabul Maghazi ada, Kitabul Wudu ada. Nabi bersabda, wailul lil aqabi minan nar. Wailul lil aqabi minan nar. Neraka wel bagi tumit yang tidak kena air wudu, kena api neraka. Jadi bukan hanya nggak sempurna, tapi disiksa oleh Allah, diancam siksa bagi orang yang tumitnya di belakang mata kakinya itu nggak kena air. Karena apa? Cuman diguyur bior, belakangnya nggak kena. Nah ini sempurnanya wudu itu. Saudara, sekarang sholat ya, sholat. Sholat ini yang gini, yang memprihatinkan di jamaah ini adalah, bukan di jamaah ya, saya ngomong jamaah karena saya nggak bahas luar jamaah, adalah orang membaca Fatihah. Membaca Fatihah dalam sholat itu yang membatalkan dua. Dalam sholat ya, bukan kentut, bukan apa, untuk urusan sholat sendiri. Yang pertama adalah dari bacaan. Kalau dari bacaan yang membatalkan sholat adalah tidak membaca Al-Fatihah. Tidak membaca Al-Fatihah. Tidak membaca Al-Fatihah ini bertingkat-tingkat. Ya. Ada orang yang memang tidak membaca. Ada orang yang membaca tapi tidak dianggap membaca. Berarti sholatnya tidak sah. Okay. Ini saya yang poin-poin saja. Soalnya wong pinter-pinter kabeh kita musola yo hatam kabeh gitu. Saya ingin membahas sedikit-sedikit saja. Jadi sholat itu adalah Fatihah itu sendiri. Itu firman Allah, saudara. Qasamtus sholah baini wa baina abdi wala abdi masa'alah. Allah berfirman, saya membagi sholat antara saya Allah dan hamba saya, dan bagi hamba saya apa yang dia minta. Bagi hamba saya yang dia minta. Lah, iqra'u in syi'tum, iqra'u in syi'tum, iqra'u in syi'tum. Bacalah kalau kamu mau. Alhamdulillahirabbil alamin. Yaqulu abdi alhamdulillahirabbil alamin. Faqulu hamidani abdi. Ngoten nggih? Hamidani abdi. Jadi kalau kamu mau coba baca alhamdulillahirabbil alamin. Itu pujian. Ar-Rahmanir Rahim, sannani abdi. Malik yaumiddin, majjadani abdi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah berfirman apa? Hadza baini wa baina abdi. Ini maksud saya gini loh. Kita jamaah harus tahu ya bahwa sholat itu Fatihah, untuk bacaan Fatihah itu utama sekali. Nggak baca Fatihah nggak sah. Lah kalau ada pertanyaan, kalau yang lain gimana? Yang lain seandainya tidak dibaca itu, nanti saya terangkan berikutnya ya. Seandainya tidak dibaca itu tidak membuat batalnya sholat, karena yang lain bisa diganti oleh doa-doa lain. Yang Fatihah nggak bisa, kecuali orang yang memang betul-betul nggak bisa Fatihah. Zaman Nabi cukup dibaca Subhanallah atau La ilaha illallah. Itu pengecualian. Tapi secara umum orang tidak membaca Fatihah itu sama dengan tidak sholat. Untuk bacaan. Lah, yang membatalkan yang nomor dua adalah gerakan. Gerakan. Kalau dari gerakan yang membatalkan sholat adalah tidak tumak ninah.
tidak tumakninah. Nah, saudara jamaah, ukuran tumakninah, okay? Kalau mau nulis ya silahkan. Ini yang udah ngaji-ngaji udah tahu lah. Ukuran tumakninah di dalam hadis Tirmidzi. Ukuran tumakninah ini betul-betul tulisannya itu qadrul ruku' wa sujud. Jadi kira-kiranya ruku' dan sujud. Jadi lamanya orang ruku' dan sujud di dalam Tirmidzi itu adalah sama dengan membaca subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la atau Robbi firli, dibaca tartil minimum berapa? 3. Saya bilang minimum 3. Ini banyak imam zaman tabi'in yang mengatakan minimum 3. Berarti dari kata-kata ini loh jamaah, sama teliti ya. Yang wajib baca Fatihah, yang wajib dalam bacaan adalah Fatihah. Yang wajib dalam gerakan adalah apa? Tumakninah. Ukuran tumakninah berapa saudara jamaah? Membaca subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la 3 kali dengan tartil. Coba kita contoh ya. Saya baca sama ikuti ya. Subhana rabbiyal azim. Coba. Lagi. Subhana rabbiyal azim. Lagi. Subhana rabbiyal azim. Coba dibaca pelan, suaranya pelan, bacaannya seperti itu. Coba. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Itu aslinya berapa lamanya orang rukuk dan sujud. Bahkan sebagian hadis menerangkan sampai iktidalnya harus sama. Karena Nabi pernah sholat tarawih itu yang di kitabus sholah, Fatihah membaca Al-Baqarah, rukuknya sama dengan membaca Al-Baqarah. Iktidalnya, rukuknya itu subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Jadi satu. Jadi 2 kata jadi 1, one pair, pasangan. Iktidalnya li rabbiyal hamdu li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu li rabbiyal hamdu. Itu dibaca lama seperti baca surah Al-Baqarah. Sujudnya subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Duduknya Robbi firli, Robbi firli, Robbi firli, Robbi firli, Robbi firli, itu satu pair. Dibaca seperti membaca surah Al-Baqarah. Saudara, sekarang, okay, jadi ada 2 hal yang membuat kita ini sholat itu sejamaah gagal itu karena orang nggak baca Fatihah dan karena orang tidak tumakninah. Lah kita usaha supaya tumakninah. Fatihah sekarang saya bahas Fatihah. Bapak saya mangkul dari bapak saya mangkul dari Pak Lutfi mana? Mustafa Lutfi Klaten. Ya. Terus Mbah Johar almarhum ya. Mbah Johar almarhum dan beberapa ulama saya lupa menyebutkan. Orang jamaah ini kadang tidak tahu, banyak yang tidak tahu bahwa hukumnya membaca Al-Quran, utamanya Fatihah, jahar atau sir, itu hukum tajwidnya sama. Hukum tajwidnya apa saudara jamaah? Sama. Lah, jamaah banyak kalau waktu jahar bacaannya apa? Tartil. Tapi kalau sir bacaannya tidak tartil. Mohon maaf ya. Allahu Akbar. Atau baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sangat jelas, miji-miji. Tapi masa pelan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Yang saya baca belakang ini ada tajwidnya enggak? Ente tajwidnya nama mboten? Panjang pendeknya ada enggak? Terus wakofnya bernafas apa enggak? Kalau orang baca Quran seperti itu, kira-kira bacaannya itu diterima oleh Allah apa dilaknati oleh Allah? Dilaknati apa diterima? Saudara, sekarang kita lihat kita sendiri nggih, nun sewu. Apakah saya membaca Fatihah sir saya seperti itu? Saudara, salah itu ya, salah itu sengaja atau tidak sengaja? Nggih napa nggih, Pak Nur? Tahu atau tidak tahu? Kecil atau besar? Lama atau baru? Terus sama mana? Si, enak 10 sing salat tasbih lho. Yang jelas kita saudara jamaah, kalau sholat saja kita tidak tahu, tidak ngerti saudara jamaah, gimana kita mau menghadap ke Allah? Maka saya minta semua, terutama di jamaah di Gading ini ya, muhajirin, ansor, siapa saja, amal soleh, sholat, anak pondok, tamu semua, sholatlah yang tertib, baca Fatihah yang betul, jahar atau sir, rukuk sujudlah yang betul, ukurannya membaca tasbih 3 kali tartil, subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal azim. Sekarang kita coba saudara jemaah, nggih. Kita coba baca Al-Fatihah, nggih. Kenceng, biasa nggih. Dengan tartil, kemudian kita pelanin. Ya. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang tawud dan bismillah pelan, okay? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara, mestinya kita membaca Fatihah sir seperti itu. Ini ngomongin sholat saudara jamaah ya. Sholat itu tiang agama. Man hafidhoha faqad hafidho dina. Sholat itu tiang agama. Siapa yang menjaga sholat, dijaga agamanya. Sholat saudara jamaah, kita supaya faham ya, harus faham. Kita sampean, saya semua sampean di sini, anak-anak kita bilangin, sholat itu adalah tiang agama. Sholat satu-satunya amal yang ada jaminannya orang itu dijaga agamanya. Kalau orang menjaga sholat, dijaga apanya pasti. Tapi orang puasa, misalnya baca Quran apa, belum ada jaminannya dijaga agamanya. Hanya sholat tok. Man hafidhoha faqad hafidho dina. Nah itu. Siapa yang menjaga sholat berarti menjaga agamanya. Nah ini, oleh karena itu jemaah kita jaga. Ya waktunya, ya tartilnya, ya tertibnya. Terus untuk Fatihah saudara jamaah, mangkul saya nggak sesederhana itu. Orang yang membaca Al-Fatihah jaharnya betul, kemudian sirnya tidak kerasnya salah, tidak peduli dengan tajwid, itu hukumnya munafik. Mudah apa betul Lur?
Hukumnya apa saudara jamaah? Munafik. Karena apa? Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Menipu Allah, menipu orang iman. Kalau terang, wah bagus. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Ya panjangnya, ya pendeknya, ya nafasnya, ya wakofnya, semua betul. Bososir, alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iya kana udah, iya kana stain. Ihdinas siratal mustaqim. Apa maneh wae lurus salat subuh telat nontok Barcelona musuh Madrid. Madrid musuh Madrid. Wah, gampang. Oke, dijogo. Nah, terus sekarang di Tirmidzi, apalagi itu Fadul Afad. Di Tirmidzi itu sendiri, ini perlu nggih, adabnya imam dan makmum untuk urusan tumuk ninah. Kalau di Fadul Afad dan di Tirmidzi sendiri ditulis, kalau kamu biasa membaca 3, sholat sendiri membaca 3, maka kalau kamu menjadi imam, tambahilah 2 menjadi bacaanmu 5. Karena apa? Kalau kamu jadi imam, kamu tambahin 2, semua makmummu itu nggak bakal gerak badannya kalau kamu belum rukuk. Kira-kira ten gading ngoten apa mboten lho? Halo? Kira-kira ten gading niki makmume baru gerak kalau imam sudah sempurna rukuk atau imam Allah langsung melok Allah? Halo? Oh, dua-duanya. Ada yang memang nunggu imam, ada yang barengi imam. Ada yang barengi terus dadi ndisi. Ngoten nggih? Bismillah. Alhamdulillah. Jadi gini. Ini adab. Adabnya menjadi imam di dalam Tuhfatul Afad itu di Tirmidzinya juga sudah ada, nggak perlu cuman sarah bawahnya itu ada. Siapa-siapa yang menjadi imam, adabnya adalah tambahlah bacaanmu 2 kali dari normalmu. Karena apa? Kalau kamu membaca Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim, langsung baca Subhana Rabbiyal Azim, itu makmummu baru sempurna rukuk. Sehingga kalau kita baca 3, kita baru baca 1, kita sudah Sami Allah liman hamidah. Sementara makmum kita masih apa? Baca 1. Sehingga sholatnya apa? Uber-uberan. Udah nama batan. Tapi ada juga syarahnya itu, kalau kamu membacanya, ya, kalau kamu membacanya Allahu Akbar langsung baca, tambahin 2. Tapi kalau Allahu Akbar kamu nggak doa sampai makmummu semua doa, maka bacalah seperti biasa. Kira-kira mudeng nama buat ini malu? Paham gak ini saudara? Paham ya? Nah ini kita jamaah kadang-kadang melupakan itu. Bukan kadang, sering melupakan itu. Jadi imam nggak merasa sebagai imam, sholatnya apa biasa itu lur. Sehingga dengan makmumnya apa? Balapan. Bahkan ada yang belum tahu jadi imam. Jadi karena semuanya belum mengerti, saudara, adabnya jadi makmum ya belum mengerti, adabnya jadi imam belum mengerti. Rukuk itu saudara baru berdiri gini itu sudah Allahu Akbar baru mau rukuk.